Di sebuah desa kecil yang damai di Bali, hiduplah seorang petani bernama Catu. Ia bukan orang kaya. Hidupnya sangat sederhana bersama istrinya yang setia. Walaupun setiap hari mereka harus berjuang memenuhi kebutuhan, Catu tidak pernah sekalipun mengeluh. Sebaliknya, ia dikenal sebagai pekerja keras yang paling tulus di desanya. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, Catu selalu jadi orang pertama yang datang. Sikapnya yang rendah hati dan suka menolong inilah yang membuatnya sangat dihormati oleh seluruh warga desa. Namun, kedamaian desa itu mulai terusik. Suatu musim, kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Matahari terasa begitu menyengat, membakar tanah hingga retak-retak. Sungai yang menjadi sumber kehidupan desa perlahan mengering, menyisakan lumpur pecah-pecah. Padi di sawah, harapan satu-satunya para petani, layu dan mati sebelum sempat berbuah. Warga desa mulai gelisah. Bayang-bayang kelaparan terasa begitu nyata dan menakutkan. Setiap hari, Catu melihat wajah-wajah putus asa di sekelilingnya. Hatinya ikut merasakan penderitaan mereka. Dengan hati yang tulus, Catu tidak tinggal diam. Setiap pagi sebelum fajar dan setiap malam sebelum tidur, ia memanjatkan doa. Ia memohon kepada para dewa di kahyangan agar desanya diselamatkan dari bencana ini. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh itu akhirnya terdengar hingga ke surga. Para dewa tersentuh oleh ketulusan hati Catu. Sang kakek berkata dengan suara lembut namun tegas, "Catu, doamu telah kami dengar. Kami akan membantumu. Tapi ada satu syarat. Bawalah kendi besar berisi air suci ini ke puncak bukit tertinggi di ujung desa. Air ini akan mengembalikan kesuburan tanahmu." Di depan Catu, sebuah kendi tanah liat yang besar muncul. Ukurannya luar biasa, bahkan lebih besar dari tubuh Catu sendiri. Isinya penuh dengan air yang berkilauan seperti permata. Catu tahu, mengangkatnya saja akan menjadi sebuah perjuangan berat. Apalagi membawanya mendaki bukit yang terjal. Tapi demi menyelamatkan desanya, demi melihat senyum kembali di wajah tetangganya, Catu tidak ragu sedikit pun. Dengan penuh hormat, ia menerima tugas itu. "Saya akan melakukannya. Demi desa kami," jawab Catu mantap. Perjalanan Catu pun dimulai. Dengan segenap tenaga, ia mengangkat kendi raksasa itu ke punggungnya. Bebannya terasa menghancurkan tulang. Setiap langkah terasa begitu berat. Jalan setapak menuju puncak bukit itu curam dan berbatu. Matahari seolah semakin panas, membakar kulitnya dan menguras tenaganya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Beberapa kali ia hampir terjatuh karena kelelahan. Tapi bayangan warga desa yang kelaparan memberinya kekuatan baru. Ia membayangkan sawah kembali menghijau dan anak-anak bisa tertawa lagi. Semakin tinggi ia mendaki, kendi itu terasa semakin berat. Seolah-olah seluruh penderitaan desanya ikut menekan pundaknya. Catu beristirahat sejenak, menatap ke bawah ke arah desanya yang tampak kering dan menyedihkan. Ia tahu ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa-sisa tenaga, ia melanjutkan pendakiannya. Puncak bukit sudah di depan mata, hanya beberapa langkah lagi. Harapan mulai membuncah di hatinya. Ia bisa melihat kemenangan di depan mata. Namun, takdir berkata lain. Tepat saat Catu hampir mencapai puncak, kakinya yang sudah lelah gemetaran terpeleset sebuah batu licin. Ia kehilangan keseimbangan. Kendi raksasa yang dibawanya terlepas dari punggungnya. Beruak, suara kendi yang jatuh dan pecah berkeping-keping terdengar begitu keras, memecah kesunyian bukit. Hati Catu hancur melihat air suci yang ia bawa dengan susah payah tumpah ruah. Ia merasa gagal. Ia telah mengecewakan seluruh desanya. Tapi, keajaiban pun terjadi. Air suci itu tidak meresap ke tanah. Sebaliknya, air itu mengalir deras menuruni lereng bukit, membentuk sungai-sungai kecil yang bergerak cepat menuju desa. Air itu menyebar ke seluruh petak sawah yang kering kerontang. Dalam sekejap, tanah yang retak-retak kembali basah dan gembur. Padi-padi yang layu seketika berdiri tegak dan menghijau. Sungai desa yang kering kembali terisi dengan air jernih yang melimpah. Seluruh desa diselamatkan. Dari atas bukit, Catu menatap pemandangan itu dengan air mata bahagia. Pengorbanannya tidak sia-sia. Warga desa bersorak gembira melihat keajaiban itu. Mereka tahu ini semua berkat pengorbanan Catu. Keesokan harinya, ketika warga desa mendatangi tempat kendi itu pecah, mereka melihat sebuah keajaiban lain. Pecahan-pecahan kendi itu telah berubah menjadi sebuah bukit batu yang menjulang kokoh, seolah menjadi monumen abadi. Warga desa percaya, bukit itu adalah simbol dari pengorbanan dan ketulusan hati Catu.
untuk menghormati jasa-jasanya. Mereka menamai bukit itu Bukit Catu. Hingga hari ini, Bukit Catu berdiri tegak di Bali, mengingatkan semua orang pada kisah seorang petani sederhana yang rela berkorban demi kebahagiaan sesama. Cerita Bukit Catu mengajarkan kita bahwa ketulusan dan pengorbanan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Seperti Catu, terkadang kita harus melewati ujian berat untuk mencapai tujuan yang mulia. Jangan pernah menyerah saat menghadapi kesulitan, karena di balik setiap perjuangan, selalu ada keajaiban yang menanti. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.